Tuhan, terima kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So
selalu ada. Oh, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory dengan Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan. Saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, diberkati oleh Tuhan, memasuki bulan yang baru penuh dengan antusias sebab ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Pintu-pintu yang tertutup terbuka. Bulan ini akan terjadi terobosan yang sangat luar biasa buat kita semua warga kerajaan Tuhan. Saudara, tahukah bahwa kita itu adalah anak-anaknya yang berbahagia? Mengapa kita dikatakan berbahagia? Karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan mengapa kita berbahagia? Karena kita diberi kepercayaan oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Karena kehidupan kerohanian kita ini bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita harus bisa menjadi putra-putri kerajaannya yang bisa dipercaya. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita wewenang dan otoritas yang dahsyat atas kita. Oleh sebab itu mari kita baca dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu memberi daya, memberi tenaga dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, saudara, ini adalah perintahnya Tuhan. Ini adalah idenya Tuhan. Ini adalah hatinya Tuhan. Dan ini adalah kerinduannya hatinya Tuhan, bukan hanya untuk kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada kita semua warga kerajaan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Oleh sebab itu sadari bahwa di dalam diri kita itu sudah dikasih Tuhan satu kuasa, ya, tenaga yang indah, ya, daya, kuasa yang mengagumkan, yaitu kuasa Roh Kudusnya sendiri. Itu ada di dalam kita. Untuk apa saudara? Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita semuanya itu sehingga kita bisa menjadi berkat, sehingga kehidupan kita bisa berpengaruh bagi dunia ini. Sebab dunia ini sangat membutuhkan kasih Tuhan melalui kita semuanya. Dan kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang indah buat kita, yaitu kuasanya. Tuhan juga memperlengkapi kita, memberi kemampuan ilahi, dan itu kita bisa gunakan dengan baik. Wewenang yang sangat dahsyat itu sudah Tuhan turunkan pada kita. Biarlah kita tidak menyia-nyiakan wewenang yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kuasa yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya, sehingga hidup kita ini bisa menjadi dampak yang indah bagi banyak orang, menjadi pengaruh bagi banyak orang, pengaruh yang indah buat mereka, sehingga banyak orang akan terberkati oleh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan, bila kita semangat dan antusias, kita tidak boleh diam saja, karena sebagai warga kerajaan yang sangat mengasihi Tuhan dan yang tahu bahwa dalam diri kita sudah diberikan kuasa yang dahsyat, sudah diberikan wewenang, mari kita lakukan. Kita tidak boleh diam saja, tapi kita aktif dan kita mempergunakan kuasa wewenang yang Tuhan berikan, otoritas itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Biarlah kita jadi pengaruh yang sangat indah buat mereka. Biar mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka semua. Nah saudara sekalian, kita diciptakan Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja. Biarlah kita mau bergerak menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang bergairah untuk memberkati dunia ini. Ya, saudara, bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang? Yang pertama adalah kita harus selalu terhubung dengan sumber kuasa.
kita harus selalu melekat, kita harus selalu terhubung, kita tidak boleh jauh dari sumber. Karena apa saudara? Karena kita tidak mungkin bisa hidup di luar sumber, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena kita tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan, dan bahkan tanpa kasih Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, biarlah pada kesempatan yang dahsyat ini, mari kita makin mendekat kepada sumber, karena Dialah Bapa kita yang baik, Dialah sumber. Segala sesuatu ada pada Dia. Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan kekuatan. Kita dekat sama sumber, kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Ya, kita membutuhkan kuasa, diberikan kuasa karena Tuhan memberikan yang dahsyat. Kita butuh ketenangan, kita butuh damai sejahtera. Kita mendapatkan damai sejahtera yang melampaui akalan, sukacita yang tak terkatakan itu ketika kita mau dekat, melekat, selalu terhubung kepada Sang Sumber kuasa itu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita jauh dari Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita yang jauh dari Tuhan, ayo cepat-cepat kembali, ayo cepat-cepat deket lagi, melekat pada Tuhan seperti ranting yang tidak boleh pisah dari pokok anggur yang benar. Sebab apa? Ketika ranting itu terpisah, dia akan mati. Tetapi ketika melekat kepada pokok, itu akan mendapatkan aliran-aliran nutrisi yang sangat luar biasa, kekuatan, ya, sukacita, damai sejahtera, sehingga menjadi pohon yang subur, yang berbuah, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Cek kondisi hati kita. Apakah saat ini kita selalu terhubung kepada Tuhan? Seperti contohnya handphone. Kalau kita punya handphone, sekalipun handphone kita itu mungkin mahal banget harganya, fitur-fiturnya itu lengkap, ya, mewah begitu. Tetapi kalau handphone itu kita itu tidak pernah terkoneksi, terhubung dengan sumber listrik, itu tidak mungkin bisa kita pakai. Handphone itu akan menjadi sia-sia saja. Oleh sebab itu, kehidupan kita tidak boleh sia-sia. Kita harus selalu terhubung kepada Yesus Kristus, Sang Sumber Kuasa yang dahsyat itu. Maka hidup kita ini akan berbeda dengan kehidupan dunia ini. Hidup kita tidak menjadi sama lagi, sebab ada kuasa Tuhan yang bekerja, bergerak di dalam hidup kita ini, sehingga hidup kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan di mana saja kita ditempatkan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, biarlah kita sebagai seorang yang sudah diberikan wewenang yang dahsyat, saudara, kita harus tahu bahwa diri kita ini sudah diberikan kuasa. Kita harus menjadi saluran berkatnya Tuhan. Ya. Biarlah hidup kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh untuk diri kita sendiri. Kita diberkati untuk memberkati. Kita diberikan luar biasa kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang yang kita jumpai. Jangan sampai kehidupan kita seperti laut mati. Ya. Saudara tahu laut mati itu terkenal dengan laut asin karena kadar garamnya itu terlalu tinggi, ya, sehingga tidak mungkin ada kehidupan di sana, baik ikan-ikan, plankton, tanaman-tanaman tidak mungkin bisa hidup di sana karena kadar garamnya terlalu amat tinggi itu. Dan laut mati itu hanya menerima, tidak pernah menyalurkan kemana-mana. Nah, kehidupan kita tidak boleh seperti itu. Kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita ini, kita harus bukan hanya menerima berkat, menerima kebaikan, menerima kemurahan, tapi kita harus memberi, memberkati, berbagi, ya. Kehidupan yang indah itu seperti itu. Bukankah firman Tuhan juga katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Nah, cek saat ini kondisi hati kita. Apakah hati kita juga memiliki hati yang penuh kasih seperti hatinya Tuhan, yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang menderita, melihat jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan. Kita selalu gercep, ya, cepat-cepat untuk menolong mereka. Jadi biarlah tangan kita itu tidak seperti ini, saudara, yang maunya menerima, tapi biarlah kita memberkati dan memberkati banyak orang, sehingga hidup kita itu bisa mempengaruhi banyak orang untuk mengenal kasih Tuhan. Nah, saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan satu
tujuan yang pasti, yaitu hidup kita bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Biarlah hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, atau kita menjadi seorang pribadi yang cuek, atau kita jangan sampai menjadi suatu pribadi yang egois, tetapi kita bisa mempunyai hati seperti hatinya Tuhan, melihat orang-orang yang membutuhkan pengharapan, dan kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Nah saudara, di mana saja Tuhan tempatkan saudara sekarang ini bukan secara kebetulan. Tuhan punya maksud dan punya rencana yang dahsyat, yang hebat atas diri saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini saudara, karena kehidupan di dunia ini cuma sementara. Kita masih diberikan nafas kehidupan, itu berarti kita masih harus bekerja, bergerak aktif untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita ini seperti bintang-bintang di tengah kehidupan, di tengah kegelapan malam. Oleh sebab itu dunia yang semakin jahat ini, dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kita bisa menjadi terang buat dunia ini. Seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Ya. Biarlah hidup kita sangat-sangat menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, biarlah kita semangat bergairah untuk jadi berkat. Jangan diam saja, ayo kita semangat untuk sama-sama menjadi pengaruh di mana saja Tuhan tempatkan. Biarlah kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan wewenang dan kuasa, itu sangat berarti dan sangat menjadi jawaban buat banyak orang, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Biar kita punya tangan seperti tangannya Tuhan, ya, yang sangat rajin untuk memberkati, melayani banyak jiwa-jiwa, dan kita memiliki perkataan yang seperti perkataan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pengaruh bagi orang banyak? Yaitu kita juga harus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita sendiri kita tidak menjaganya. Biarlah sampah-sampah hati, virus-virus hati itu harus kita buang dari hati kita. Kemarahan, luka hati, dendam, iri hati, semuanya itu virus-virus yang mematikan, yang tidak boleh ada bersarang di dalam hati kita. Biarlah isi hati kita lebih hari, makin hari dengan firman Tuhan yang menguatkan, sehingga apa yang keluar dari hati kita itu memancarkan kasih Tuhan. Karena cara kerja kerajaan Allah adalah inside out, dari dalam keluar. Makanya apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan memancar keluar. Kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, maka yang memancar keluar adalah kasihnya Tuhan, dan buah-buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kita makin hari makin cinta Tuhan, hati yang dipenuhi saja dengan kasih Tuhan. Seperti Amsal 4 ayat 23 juga katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Hidup kita bisa mempengaruhi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Yang kedua juga kita jaga perkataan kita, sebab dari perkataan kita ini bisa memberkati orang, bisa mempengaruhi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Oleh sebab itu biar perkataan kita membangun, perkataan yang menginspirasi, perkataan yang menguatkan, perkataan yang penuh dengan firman Tuhan, sehingga bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Nah saudara, ada banyak penyakit lidah, karena lidah ini tidak bertulang, tapi ya bahaya sekali. Contohnya pes, perkataan sia-sia. Wah, jangan sampai kita memperkatakan sesuatu mubazir sehingga tidak bisa mempengaruhi orang untuk kehidupan lebih baik. GO, gede omong. Jangan sampai perkataan kita terlalu membual-bual, sombong. Ya. Kemudian ada penyakit lidah lainnya lagi apa? Kanker, yaitu kata-katanya kering. Kata-kata kita itu harus bisa menyejukkan hati orang lain, ya. Nah, saudara, juga ada lagi apa ya? DB, demen bohong. Wah, tidak boleh saudara. Biarlah kata-kata kita, kalau kita mau mempengaruhi orang, kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, saudara, biar integritas kita itu nyata, terlihat oleh dunia ini.
Dan saudara memang dan saya diciptakan untuk berbeda dengan dunia ini. Biarlah kita sadar sekarang, kita syukuri semua yang ada dan hidup kita, gaya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa kita akan bisa mempengaruhi dunia ini dengan kasih-Nya Tuhan. Siapkah saudara? Dan kita biar semangat dan sukacita dan api Roh Kudus yang ada di dalam kita membakar hati kita, yang menjadikan kita penuh semangat ya untuk melayani Tuhan, semangat untuk menjadikan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan, dan semangat dan bersukacita menyala-nyala di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.